Halo, selamat datang kembali di channel kami Otomotif. Hari ini kita interview langsung sama ownernya di studio baru kita. Alhamdulillah kita ada punya studio, jadi kita nggak perlu bisik-bisikan lagi di pinggir jalan ngobrol sama ownernya, jadi lebih nyaman ya. Bisa sambil ngopi. Ya, ini temen gue, sini ada temen gue nih, yang punya Nissan Navara kemarin. Namanya siapa, Mas? Reza. Ada Instagramnya? Nggak ada. Lagi diprotek. Nggak mainan Instagram soalnya. Udah main Instagram. Kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol enaknya sambil ngopi, kalau nggak ngobim ya? Bener nggak? Betul. Betul ya? Betul banget. Kang, kopi hiji Kang. Kopi siapa kopi? Kopi gua. Sini tares di sini emang. Siap. Ini teman gua dagang kopi. Nanti bayar langsung ya? Langsung. Ya. Debit bisa? Bisa. Oke. Kasih ya Kang. Siap. Oke, ini namanya Reja ya. Jadi dia yang punya Navara kemarin ya, yang tadi kita dibahas di video sebelumnya. Navara itu Nissan Navara tahun berapa aja? Produksi tahun 2015. 2015. Itu lu baru ngambil ya? Baru. Jadi si teman gue ini dia sebelumnya pakai Pajero ya, dari Pajero Ya, ke baru gua pakai Santa Fe. Santa Fe, dan Pajeronya Pajero beneran Pajero, bukan Pajero Sport ya. Iya, gua pakai Pajero tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Sampai lama itu makin lo ya, nyampe tahun 2000. Gua pakai dari SMA kelas 2 sampai 2019. 2019. Ya lah. 19. Iya, 19 akhir awal ya. 19 awal betul. Awal. Jadi pertengahan udah ganti ke Santa Fe. Tuh, jadi dia pakai Santa Fe itu dia nggak terlalu lama aja ya. Ini sebelum kita lebih jauh kita bahas tentang kehidupan SUV-nya si Reja, kita ngopi dulu. Ini Jadi Fanta ungu. anggur merah lah. Iya. Anggur merah. Fanta Ya. ungu. Jangan mabok ya. Iya. Jangan mabok. Itu kopi digerus. Boat. Iya. Jadi kita kalau ngomong agak puyeng dikit ini. Iya, nggak apa-apa lah. Dan juga anak muda. Enak udah mana nakal dikit mah nggak masalah ya. Iya. Asal jangan banyak. Ya udah ya. Ya udah. Lanjut. Ya itu lu Nissan Navara apa aja sih lo modif ya? Yang baru, yang terakhir gue ganti itu cuma ban sama pelek. Ban Velg. Karena owner sebelumnya kan velgnya sebenarnya udah ganti tuh. Udah pakai velg KMC juga, KMC XD Striker. Cuma dia pakai KMC XD Striker sama bannya itu Dua-dua ya? Ring 22 emang? ring 20, ring 20. Oh itu 20 itu? Itu ring 20. Bannya pakai Toyo Open Country MT. MT. Nah, pelek sama bannya tuh udah tua. Kebetulan. Terus PCD si pelek yang dulu itu bukan PCD mobil gue sekarang. Itu PCD 6x1.3 berapa lah PCD-nya mobil Fortuner dan lain-lain. Oh, beda sendiri dong dia. Kalau mobil gua kan PCD-nya 6x114,3. Nah, jadi yang kemarin tuh dipakein adapter. Tapi lumayan tuh tebel, jadi kayak spacer juga jatuhnya jadinya. Ada sekitar 3,5 jari lah, gua nggak tahu berapa. Jadi makin lebar keluar ya. Makin lebar, emang kelihatannya keren, kelihatannya gagah. Cuma pas dipakai untuk sehari-hari di tol, gak enak banget. Lu lari di atas 100 lah, itu udah geternya udah parah banget. Makanya akhirnya gue putusin buat ganti pelek yang memang peruntukannya buat dia 18 ini ya. tapi gue kecilin ke ring 18. Tetap KMC juga, KMC Dirty Harry kalau nggak salah. Dirty Harry ring 18 yang warna bronze. Bannya gue pakai sekarang 275 per sekian lah. Bannya gue pakai Maxxis MT juga yang apa horn gue lupa deh. Big horn ya? Gue lupa deh. Sorry. Big horn. Nah, akhirnya sekarang ya gue pakai ngebut untuk di tol ya stabil ya. Stabil, gue bisa lari 120 140 masih bisa lah di tol. Nah, ingat tuh kalau kita mau modifikasi itu harus nyaman, harus aman ya kan. Harus mementingkan faktor-faktor itu, jangan cuma ganti yang penting gagah. Nah, kalau cuma gagah doang tapi nggak enak dipakai kan jangan, enak kan, cuma fungsinya hilang ya. Apalagi lu pakai dalam kota yang lu butuh mobilitas yang kadang-kadang ngejar waktu juga ya kan. Gitu. Makanya akhirnya gue ganti kayak gini walaupun masih MT juga.
tapi at least lebih nyaman dari sebelumnya. Berarti kalau MT itu kalau di tol itu agak kencang itu agak dengung ya, dengung. Kalau berisik pasti. Kalau kan yang peruntukannya MT kan mat tires kan. Iya. Emang peruntukannya Di tanah. buat di tanah, di lumpur, bukan untuk jalan raya gitu. Cuma kemarin gua sempat ngeliat yang AT-nya, mereknya tuh kemarin tuh pilihannya dua, gua antara Maxxis ini atau Kanati. Oh Kanati. Gua mau beli Kanati. Ternyata pas gua liat yang AT-nya kembangannya beda tipis. Dan stoknya untuk gue bikin ban segede gitu nggak ada, stoknya lagi nggak ada AT-nya. Jadi ya udah berhubung AT-nya sama MT beda tipis, ya udah akhirnya gue ambil MT MP-nya ya. Biar makin gagah juga sih ya kan katanya. Dan kalau misalnya gue mau off-road lucu kecil-kecilan masih bisa. Tapi ini mobil ini bakal lo upgrade lebih lagi nggak sih? Pengen sih sebenarnya. Atau ya gini aja gitu. Ya, gue pengen totalitas gitu. Totalitas sih enggak, gue pengennya masih, kan gue bukan off-road yang off-roader gitu ya. Hutan gitu kan, jadi paling gue ganti kayak bumper depan, bumper belakang, gue ganti yang model kayak ARB gitu. Berarti winch gitu belum perlu ya? Winch mungkin nanti lah ya, soalnya masih belum perlu banget lah. Jadi Raja itu masih belajar main off-road gitu guys. Jadi kalau kalian punya Navara terus sudah dimodifikasi off-road gitu, bisa saran tuh di komennya tuh, kasih tahu si Reja apa yang mau diganti. Soalnya mobil gue yang dulu pun kalau Santa Fe kan bukan buat off-road kan? Ya itu emang buat kota kan. Buat kota kan, itu emang SUV. Nah kalau yang Pajero dulu kan sebenarnya bisa buat off-road, cuma kan gue lebih mikir ke sayangnya dan perawatannya kan tuh mobil agak susah. Jadi dulu pengen nyemplung ke off-road tapi naik Pajero tuh masih mikir-mikir gitu. Iya, padahal Pajero kalau dipikir-pikir di medan off-road itu udah jago banget sih. Wah cukup banget, saya 3.200 turbo diesel. V6 lagi kan? Enggak, seinget gue dia inline 6 deh, apa inline 4 gue lupa. Nah, Ja, lu kan udah lama banget ya main SUV nih, Ja. Kenapa sih lu lebih tertarik sama SUV? Kenapa lu nggak pakai sedan gitu kan buat hari-hari? Karena kan yang kita lihat kan anak muda kan kayak banyak kan makanya Jazz atau Yaris, atau City Car atau SUV gitu kan. Sebenarnya kok lu off the box banget itu bisa pakai begini gitu. Sebenarnya kenapa gue milih pakai mobil gede ya? Sebenarnya dari bokap juga sih dulu. Dulu sebenarnya waktu gue dari Pajero itu, gue sempat mau pindah ke Golf atau semacamnya lah, atau Sirocco dan lain-lain. Cuma kalau kata bokap dulu, itu gitu ngopi. Distrik ya. Kalau kata bokap gue dulu, lawan lah. Gak bisa disuruh. Balik lagi nih. Kalau kata bokap gue dulu gini, kamu tinggal di Jakarta, bukan ini Bekasi sih sebenarnya kan. Cuma kita tinggal di lingkungan Jabodetabek lah, let's say Jabodetabek. Di Jabodetabek masih banyak jalan hancur, betul nggak? Benar, setuju. Di Jakarta masih banjir. Benar. Bokap gue selalu kayak, udah lah nggak usah mobil kecil, mobil gede aja gitu. Gede-gede sekalian gitu kan? Nah gede-gede sekalian. Jadi ya udah, akhirnya karena gue dari dulu sama bokap gue udah yang kayak, soalnya gue sebelum pakai Pajero pakai Innova. Pakai Innova tahun 2000-an lah, generasi kedua kalau nggak salah. Cukup G. Nah semenjak itu gue yang mulai kayak, udahlah gue bener kok kata bokap gue, Jakarta banjir, jalanan di komplek masih banyak yang belum beres ya kan. Alasan utamanya sebenarnya itu. Cuma kalau faktor lainnya ya gue suka mobil gede. Lu di jalan tuh pede gitu loh. Lu di jalan lebih kayak lu ngeliat mobil kecil ya, bukannya jadi sombong belagu gitu enggak, cuma lu lebih menguasai jalan aja kalau menurut gua gitu ya. Dan juga visibilitas kita ke depan lebih tinggi. Iya, betul. Dan enggak lu kayak misalnya naik mobil, ya, gua nggak bilang mobil ceper jelek ya. Cuma kalau naik mobil pendek kayak sedan terus dimodifikasiin, city car dan lain-lain, gua kurang suka. Di Jakarta atau di Bekasi tuh banyak trotoar yang kadang-kadang kita harus mepet-mepet karena ada pengendara motor juga kan. Benar. Nah, gua dulu kan sempat pakai Camry juga tuh sampai tahun 2003. Gua mepet trotoar gua ajar. Iya, jadinya formanya bumper. Ya, cuma ya udah gua main SUV aja, atau enggak ya gede-gede sekalian. Karena ya SUV kan punya prinsip
weekend go anywhere ya. Ya, we can go anywhere. Jadi kita kalau mau fest, I can go anywhere. Nah. Soalnya di motor temen gue ada stikernya kayak gitu. Itu keren. Gue baru kepikiran tadi ngomong kayak gitu. Oh temen gue ada stiker kayak gitu. Ada. Gue suka banget tuh stikernya kayak gitu tuh. Cuma gue gak mau nempel di mobil. Gue pengen mobil gue clean aja gitu. Malah temen gue gak pernah wear lo kemana-mana lo maksudnya. Kan dia wear. Maksudnya di kota-kota aja gak pernah wear kemana-mana gitu. Tapi ada stikernya gak apa-apa lah. Kami juga stiker nempel aja. Iya. Nah kalau itu kalau kita pakai SUV juga kita nggak ribet ya, kita mau ke gunung juga bisa Ya, hayu, betul. pantai hayu, kita mau ke dalam kota juga hayu gitu kan. Ya. Dan sekarang kalau gue lihat trennya juga emang per 2010-an lah ya, kita udah mulai banyak semenjak Fortuner masuk tuh kayak Kejepit. ada jet. Goblok. Tapi itu Ya, 2010-an. goblok. Ya kita nggak apa-apa ngomong goblok ya. Kita ngerokok. Ya, kita balik lagi ke 2010 kan. Yep. Culture-nya kan semenjak Fortuner atau Pajero masuk ke Indonesia kan kayak kebanyakan orang-orang Jakarta juga makanya Ya, SUV gitu kan jadi Bikar lah hitungannya. jadi kayak gede banget. Jadi kayak naikin pamor gitu lah kayak jadi kita mah kalau pakai SUV jadi gagah gitu kan. Ya. Itu kenapa kayak gitu aja ya? Tadi cerita. Apa karena ngikutin ini aja ya, apa culture di Indonesia di Amerika ya? Karena kalau di US itu gue lihat sedan city car itu agak kurang penjualan, agak kurang laku ya kecuali Toyota gitu kan. Tapi kebanyakan mereka pakai kayak double cabin, pick up atau disebutnya truck ya. Truck, mid size truck. Big size gitu. truck gitu. Kalau misalnya kan Laku ada banget sana tuh kan. mid size truck, ada big truck, ada segala macam. Cuma kalau lo cari bercandaan orang-orang double cabin di luar, mereka tuh bilangnya gini. Ini lucu nih pas ini. Pasti nih ya, maksudnya justru tuh mereka sekarang tuh banyak yang anak-anak mudanya udah mulai masuk ke dunia mobil-mobil sedan tua lagi, kayak balik lagi ke JDM lagi, Retro gitu ya retro car lagi. Nah jokesnya beberapa kali gue lihat di Instagram dan lain-lain. Instagram bukan Instagram gue sih, Instagram cewek gue. Gue beberapa kali ngeliat jokesnya tuh, lo nih foto yang sering gue liat tuh F150. Raptor. Ford ya, Raptor. Big car means small dick. Gue nggak tahu kenapa jokesnya di luar tuh kayak gitu. Gue nggak tahu perkara awalnya dari mana ya. Cuma beberapa kali gue sempet lihat kayak gitu. Itu gue nggak tahu jokes yang menyebar luas atau emang ada di bawah. Apa kenapa yang pakai bignya small? Itu udah sudah lah itu. Mau lihat? Jangan. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin ya orang banyak berpikir juga. Ya let's say Jakarta ini, kita ngomongin Jakarta ya. Di Jakarta masih banjir. Mungkin orang mulai berpikir gue ngapain beli mobil kecil kalau akan suatu saat akan banjir dan gue nggak bisa pakai mobil itu. Benar. Nah, dan di gue juga keras aja kayak gue beli is ini kan ya, pakai is ini di jalanan komplek kita kan hancur nih, banyak keriting ya. Itu nggak nyampe 3 bulan, 6 bulan lagi tuh udah banyak yang getas lagi kayak ya kan gitu. Makanya kayaknya kalau pakai city car di komplek kita kayaknya agak kurang, perawatannya lebih ekstra ya gitu kan. Betul, agak kurang Reliable proper lah dan dan yang gua tahu zaman 2000 berapa ya, 2015 2016 itu speed of road mulai naik lagi. Yang gua tahu ya, mungkin gue nggak tahu orang-orang nanggepin gimana, cuma yang gue tahu speed of road tuh sempat namanya kenceng lagi tuh, namanya kenceng lagi. Apa mungkin pada tahun segitu gue baru fokus nyemplung ke dunia off-road. Bukan off-road ya, apa namanya, kayak mobil yang memang muncrat. Sorry. Nggak sengaja ini udah tuh pakai semprotnya pakai disinfektan. Langsung. Ini kita juga social distancing nih. Ya ini yang kayak sanitizer, kita social distancing, jadi kita nggak pakai masker nggak masalah. Tapi muncratnya kelihatan tadi muncratnya. Tapi muncratnya kalau bisa ntar dihilangin tuh, hilang kayak editor. Nah, kita edit kok ada terjunnya muncratnya. Udah nggak apa-apa lah, gua inilah ya udah. Bisa gitu. Apanya tuh? Muncratnya. Nggak, jadi 2015 tuh gue sempet bukan sempet ngikutin, gue sempet dapet referensi kabar lah, cuma mulai teman-teman gue banyak yang ngomong kayak speed of road gini speed of road gini.
Dan waktu itu juga gue sempet ikut, gue gak punya Jimny dulu, cuma gue sempet sekali ikut sama temen gue yang mainan Jimny dan masuk, gue gak tahu masuk klub Jimny yang mana, dan mereka yang cerita ke gue gitu loh. Dan ternyata setelah gue ketemu mereka, gue ketemu orang-orang lain, banyak yang baru yang, oh iya ini Speed of It lagi gini lagi ternyata. Emang bener sih teman-teman, kalau kita lihat nih ya, dunia SUV atau dunia double cabin itu sekarang namanya lagi naik-naik lagi nih semenjak tahun 2016 tahun 2017. Ya semenjak udah mulai hype lagi ya. Ya dulu kan waktu zaman double cabin keluar tuh, ini sepengetahuan gue ya, gue nggak tahu, ini yang gue tahu doang, correct me if I'm wrong. Baru keluar zaman Hilux pertama keluar tuh yang double cabin masuk Indo, itu kan nggak banyak orang yang make kan. Iya. Karena banyak orang yang beranggapan mobil tambang, terus mukanya, maksudnya bentuknya kaku. Nah setelah mungkin banyak yang facelift, maksudnya banyak yang berubah mukanya dan makin modern juga aja ya. Nah makin modern juga, dan safety-nya mulai banyak mungkin ya, safety feature. Mungkin baru kala itu juga si double cabin mulai naik dan mobil-mobil lainnya ikutan naik gitu. Apalagi kayak sekarang tipikal orang kayak Jakarta kan, kalau lo mau nggak punya Alphard ya berarti lo punya Land Cruiser kan gitu kan. Iya. Karena mobil gede udah dijadiin mobil tipikal orang kayak Jakarta gitu. Karena kalau kayak mau nyaman naik Alphard, kalau kayak mau banjiran meeting sama klien naik Land Cruiser. Katanya gitu kan, dulu kan masih pakai Crown, pakai Camry, pakai Mark X. Ya paling-paling Alphard lah. Pasti nyelip deh, kalau orang kaya pasti punya nyelip antara Pajero atau enggak Fortuner ya. Fortuner, basicnya kan dulu gitu kan. Seiring berjalannya waktu, Land Cruiser yang dulu namanya balik lagi, akhirnya Land Cruiser yang sekarang akhirnya yang baru-baru. Ini menurut gua lagi ya. Terus Land Cruiser yang baru-baru namanya naik lagi. Akhirnya orang-orang baru tuh beli Land Cruiser, beli Prado, beli yang Lexus. Atau mungkin daya beli orang Indonesia semakin tinggi ya sekarang ya dibanding dulu mungkin ya. Gua nggak tahu ini marketnya Toyota atau apa, cuma gua lupa sih bukan. Waktu itu sempat katanya penjualan terbesar tuh di Indonesia. Oh gitu. Cuma gua lupa nih tahun berapanya. Tahun berapa dan source-nya dari mana dan itu merek apa, gua lupa. Saya sempat dengar kabar kayak gitu ya. Sempat gua baca. Itu di berita kok waktu itu. Pokoknya hasil penjualan Indonesia tuh lumayan tinggi gitu. Nah, sekarang yang banyak tuh itu kebanyakan di Arab. Kalau Arabia kayaknya itu ada di kategori deh. BBW. Latinas. Anjing. Apaan sih itu? Apaan sih? Kategori modifikasi BBW. Big wheel. Big wheel. Latinas itu mobil-mobil yang bisa gitu-gitu. Itu hidrolik itu Latina. Gitu tuh. Camsu. Kalau Arabian apa ya? Camsu itu. Apa sih? Gak tahu. Astagfirullahaladzim. Tapi ini konten kita 18 plus ya. Iya. Enggak sih? Iya lah, 18 plus lah. Anak kecil lo kena sex education cuy. Oh ini otomotif. Ini otomotif kontennya. Salah channel lu. Maaf Pak. Ini ya udah gede lah, ngerokok gak apa-apa loh. Asal udah punya duit sendiri, kata bapak gue mau gitu. Iya, katanya. Cuma dulu gue ngerokok dari belum punya duit sendiri. Iya, gue juga dari SMA. Ya, sekarang kita balik lagi ke mobil kan. Yap. Untuk orang-orang yang pengen beli Navara nih, itu dia reliable nggak sih, Jak? Reliable tuh maksudnya dari segi perawatannya, terus ya reliable gitu. Gue nggak munafik, spare part Nissan tuh mahal. Deal. Ya kan, bener kan? Lu pernah pakai Nissan bukan? Nissan Livina lumayan kan, spare partnya mahal. Nissan Livina, Latio lumayan lah. Dibanding Toyota sama Suzuki gitu. Iya, dan Toyota dan pasarnya, maksudnya Toyota, Honda dan lain-lain. Bandingkan dengan kompetitor Nissan tuh, Nissan memang spare partnya agak mahal. Cuma kalau emang orang mau double cabin yang lo masih di jalan nyaman, terus good look, kalau menurut gue ya, Navara soalnya menurut gue di antara kompetitornya mukanya manis. Betul.
Dan Navara dan ini paling dan yang gua tahu juga ini paling irit di kelasnya dan torsinya paling gede. oh gitu. Iya. Kalau untuk beli Navara sih menurut gua kalau lo emang masih mau yang kayak gua deh, lo masih mau dipakai keluarga masih bisa, tapi lo mau ganteng bisa, ya Navara cukup ya worth it lah untuk cuma ya kalau misalnya lo motor yang lebih gede lagi masih ada Chevrolet. Nah ya benar Colorado Ya, gue lupa Colorado apa Silverado apa Orlando ya? Apa Orlando apa banyak sih dia. Dan dia ada temen kita datang. Ada Mas Bangun, Mas Wake Up. Cuma kayaknya nggak masuk frame nih malu-malu. Pakai masker. Mas Wake Up, semprot dulu Mas. Itu kan prosedur kesehatan. Protokol kesehatan yang ada di kantor dia ini harus semprot. Balik lagi ya. Kalau misalnya emang lo mau ya nyaman, lo mau ganteng, pakai dua. Seorang satu. Iya, lupa. Pakai dua. Lanjut Mas. Kalau misalnya lo emang mau nyari kenyamanan, lo nyari kesempurnaan cinta, keamanan. Fiturnya banyak loh coba. Navara tuh fiturnya banyak. Bukan cuma doang airbag-nya. Apa? Airbag bukan cuma doang. Oh iya, maksudnya kalau misalnya lo untuk fitur safety, dia memang airbag tuh masih dikit lah. Airbagnya cuma di depan 2 nggak salah, cuma itu doang. Cuma kalau misalnya kayak fitur hill start assist, terus kayak cruise control, traction control, yang gitu-gitu, cukup lah kalau menurut gue. Cukup banget, banyak. Itu kan jadi fitur kemewahan aja ya. Atau kan yang adanya di mobil mewah, tapi di mobil double cabin ada ya. Justru kalau menurut gue tanya dulu deh, mobil mewah yang lo sebut nih mobil apa? Mobil mewah kayak mungkin yang medium ya, kayak Camry gitu kan. Mereka kan udah punya fitur cruise control gitu kan. Cuma kan kalau sekarang mana ada sih orang mau beli Camry tapi manual. Nah, iya. Jadi lo nggak perlu, menurut gue ya, lo nggak perlu kayak hill start assist. Dan kalau traction control mungkin perlu ya. Perlu. Hill start assist, apa tuh desain? Hill design control. Udah hill design. Pokoknya nggak tahu lah, gue lupa desain apa. Hill design control bener buat turunan. Oh iya bener HDS ya. Ya nggak tahu lah itulah pokoknya. Ya, kalau menurut gue di mobil mewah seperti Camry dan kawan-kawan sih agak kurang diperlukan ya. Mungkin mobil yang lu buat lu ditambang atau di lain-lain mungkin memang lebih butuh. Makanya kenapa di mobil seperti ini justru ada, di mobil yang kayak gitu nggak ada. Nah, karena kan buat kalau turunan kan biar nggak ngunci banyak kan, kalau udah ngunci tuh nyelosor aja ya kalau lagi ditambang. Jadi gini. Kalau lagi hujan. Ini yang gue tahu ya. Si desain kontrolnya itu tuh cara katanya ini gue juga belum pernah pakai sih. Cara kerja itu jadi dia nahan speed. Jadi dia tetap nggak ngeglosor jauh gitu loh. Dia tetap pelan, tetap kontrol speednya lah. Ya. Kasan mobil sedan mewah lagi. Iya. Nah, kan tadi sempat ketat tuh. Iya. Jadi kita balik lagi. Ke mobil mewah yang gue sebut Camry. Mewah yang kalau menurut gua mereka nggak perlu fitur-fitur kayak HDS hill design control HDC design control hill start assist dan lain-lain, menurut gua nggak perlu. Dan yang gua tahu nih ya, tuh yang hill design control apa assist gua nggak tahu deh, gua lupa namanya apa sumpah. Itu tuh fungsinya jadi biar lu nggak ngeglosor kalau turunan. Jadi dia nahan gitu. Dan tetap nahan mobilnya bisa kontrol. Tetap bisa kontrol. Dan kalau yang hill start assist gue juga belum pernah nyoba ya. Kedua feature itu di mobil ini gue belum pernah nyoba. Si hill start assist ini katanya kebetulan ini manual. Itu perlu kalau menurut gua di manual. Dan bobotnya berat mobil ini ya kan. Jadi lu kalau tanjakan macet katanya jadi dia bisa nahan beberapa detik untuk kita 3 detik ya 2-3 detik untuk biar nggak gitu. Jadi dia nahan dulu baru kita gas. Jadi ada kesempatan kita buat ngelepas kopling sama gas. Ya. Ngelepas kopling baru kita ngegas. Coba. Gas. Gua lawan. Ada kantong plastiknya. Jorok anjing. Es batu. Oh, es batu. Es batunya kan di rumah pakai air mineral. Enggak, gue beli tadi digodot. Gue beli digodot. Jangan disebut dong. Oh iya. Kita di rumah. Di rumah oke. Ya balik lagi. Oke. Kalau menurut gue di mobil seperti itu atau di mobil yang gua pakai, tipe mobil yang gua pakai itu mungkin lebih dibutuhkan daripada mobil-mobil mewah seperti sedan
yang lain-lainnya gitu ya. Crown, Camry dan lain-lain menurut gue lebih dibutuhkan mobil seperti itu karena bobot yang berat dan manual. Balik lagi karena mobil-mobil mewah sekarang kayak Mark X, Crown, Camry, mana ada yang mau pakai manual? Benar, karena kan mereka nggak mau simple ya, maunya simple gitu. Maunya simple, betul. Orang kaya mau ribet ngapain gitu kan? Iya. Kecuali orang kaya yang mau ribet tuh. Nah, hobis benar. Hobis gitu. Nah, tadi kan si Reja kan menyinggung ya double cabin yang nyaman di perkotaan. Gue setuju karena salah satu double cabin yang pakai yang pakai coil spring cuman Navara doang yang gue tahu ya di pasar Indonesia ya. Seingat gue juga gitu ya. Di pasar Indonesia itu doang. Karena Ranger yang gue bahas di video kemarin, sebelumnya Ranger, terus Triton, Hilux, dia kebanyakan pakai lift spring. Per daun lah ya. Orang taunya banyak per daun. Per daun ya, lift spring atau sebutannya. Nah itu kenapa kayak gitu? Karena kalau buat ditambang kan notabene kan mobil kayak gitu buat ditambang ya. Jadi kalau ditambang itu anjing itu sempat. Jadi kalau buat ditambang katanya sih lebih durable itu yang lift spring. Iya betul. Jadi kalau bawa bobot itu dia nggak nungging, nggak kadang bener. Nah kalau Navara kan kadang tuh karena dia pakai coil spring. Karena coil spring. Jadi ya ada kelemahannya sih. Kelemahannya lo mobil segede gitu dan pakai coil spring. Coil spring ya lo nggak bisa naruh beban berat banyak ya. Gitu. Karena ntar akan turun. Jadi kalau mau beli double cabin ya lu tentuin dulu peruntukan lu buat apa gitu. Kalau lu buat dalam kota sih menurut gua Navara cocok ya. Yep. Tapi kalau mau off-road berat kayak lu mau kayak off-road adventure gitu atau mau menjelajah hutan, gua lebih saranin ke lift spring karena buat nahan bobot itu lebih enak gitu, maksudnya lebih durable. Lu kalau off-road yang masuk kayak off-road expedition, lu kan bawa barang banyak di belakang, bawa persediaan fuel. Gua nggak tahu ya maksudnya keperluan masuk hutan tuh apa aja, cuma kan banyak yang bawa genset, banyak yang bawa fuel tambah fuel tuh apa? Bensin tambah. Bukan bensin, solar kebanyakan. Ya, solar kebanyakan. Ya, atau bahan bakar. Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian mau ngambil double cabin, sekarang gini, kalian nggak usah malu apa yang kalian mau beli gitu ya, atau kalian punya. Kalau kalian punya double cabin, kalian nggak usah malu ya, karena gue sendiri pribadi menganggap double cabin itu, anjir gagah aja gitu ngeliatnya gitu. Dan gue pun sempat terpikir buat punya double cabin, tapi nanti sometime lah gitu kan. Mungkin punya double cabin, kayak asik aja gitu kita road trip gitu. Ya betul, memang lo kapasitas untuk orangnya nggak banyak. Cuma lo buat bawa barang banyak tuh bisa banget, bisa banget. Nah, fun fact-nya lagi kalau lo punya double cabin bisa lo sewa buat orang pindahan. Iya, soalnya kemarin mobil gue kebetulan dipakai buat sewa, disewa buat ngangkat ini, buat ngangkat ini ke sini. Banyak cuy fungsinya double cabin itu, bukan buat memindahkan dari jarak A ke jarak B, titik A titik B, tapi bisa dari titik A ke titik B itu bawa barang-barang yang lebih banyak. Kebetulan dulu juga gue, saudara gue dulu sempat ada yang pakai Hilux. Jadi dulu waktu pindah, gue sempat rumah gue direnov, gue pindahan ke rumah lain. Gue kontrak dulu di rumah lain dan akhirnya gue pindahan pakai barang-barangnya pakai mobil itu. Gue beli mobil saudara gue. Jadi sangat sangat banyak fungsinya lah ibaratnya. Gitu. Jadi ya untuk sekitar double cabin oke lah gitu buat Jakarta. Oke banget menurut gue. Tapi lebih oke lagi Matic, tapi kok buat di Jakarta. Nah ini manual, kenapa lu ngambilnya manual double cabin Navara? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya gue dulu pengen banget punya mobil manual. Dulu tuh gue pengen banget punya mobil manual, tapi nggak pernah diizinin sama orang rumah karena yang bisa pakai manual tuh cuma gue, bokap gue, nyokap gue juga lancar nggak lancar, cuma emang lancar, cuma nggak yang selancar gue bokap gue kan. Kakak gue nggak bisa pakai, adik gue pun kalau misalnya emang udah boleh bawa mobil dia nggak bisa pakainya manual. Nah jadi bokap gue selalu yang udahlah nggak usah beli manual, beli matic. Dan akhirnya gue dapet pas kemarin jual Santa Fe tuh, gue dapet approve buat manual ya, akhirnya gue beli manual. Dan kebetulan Navara dulu tuh gue sempet kenapa gue milih Navara juga. Dulu gue sempet nonton vlognya Vesis. Boleh. Gue boleh nyinggung
YouTube lain kan? Boleh kan? Walaupun dia nggak nonton. Iya, walaupun dia nggak nonton. Jadi dulu waktu pokoknya gue inget banget tuh waktu dia jalan road trip ke Bali kalau nggak salah. Gue lupa deh kemana deh. Ke Bali, gue ingat. Ke Bali ya? Naik Navara. Navara yang awal kalau nggak salah yang punya yang belum kayak punya gue gitu. Iya. Itu dulu gue masih pakai Pajero kan. Gue anjing gue pengen banget nih punya Navara kayak gini, terus gue road trip sama temen gue. Gue sempat mikir kayak gitu. Terus ternyata habis jual Pajero dapet Santa Fe dulu. Mungkin emang belum sampean gue, oh ya udah gitu kan. Waktu itu juga masih bokap kan. Ini juga masih bokap sih sebenarnya. Patungan. Ya, ya pokoknya gitulah intinya. Dan akhirnya setelah jual Santa Fe, dulu tuh bokap gua maunya beli Santa Fe juga cuma yang baru. Santa Fe yang sekarang tuh. Terus gua bilang, mobil babang banget gitu kan. Gua agak kurang suka. Memang fiturnya keren. Balik lagi selera guys ya. Ya bentuknya bagus buat gua. Bentuknya gua suka gitu. Cuma kalau emang untuk gua yang make, gua agak nggak begitu. Gua agak nggak suka. Karena babang banget. Dan akhirnya bokap gua ngomong, oh ya udah kalau misalnya nggak beli Santa Fe di Fortuner. Fortuner TRD Venti ya apa VRZ ya yang itu yang sekarang. Terus gue bilang kebetulan gue di rumah udah pakai Everest Ford Everest 2016 kalau salah yang terakhir. gue bilang sama bokap gue, ngapain kan kita udah punya Everest, mobil seperti itu udah ada gitu. Akhirnya gue cek deh gitu, akhirnya kena lah tuh. Terus bokap gue nanya, kalau nggak Fortuner emang apa gitu. Keras kan gue waktu itu nggak kepikiran Navara tuh, belum kepikiran mobil apaan nih. Sempet sedan di otak gue, sedan gue nggak deh. Tiba-tiba anjingnya Navara keren nih gitu. Udah nih gue pikir gitu, terus ya udah Navara aja gue gitu. Navara bokap gue sempet yang Navara kan gini. Dengan ini Nissan pasti gitu kan. Bokap gue dulu nggak tahu kalau Nissan tuh spare partnya mahal. Dia taunya ngapain Navara mobil gede. Terus mesinnya juga nggak bagus, kalau mau mendingan Hilux. Bokap gue nggak tahu tuh. Bokap gue emang dulu gara-gara om gue pakai Hilux, jadi dia mungkin masih pikir Hilux bagus mesinnya gitu. Walaupun emang bagus ya sebenarnya. Bagus sebenarnya ya. Akhirnya gue malam-malam kan gue lagi nongkrong lah gitu. Gue buka YouTube, gue cari review Navara tuh langsung. Gue liat spek-speknya pokoknya. Gue nonton di auto ride, apalah nggak tahu deh pokoknya. Gue liat tuh ada yang bandingin Navara sama Hilux sama apalah gue lupa. Terus gue kirim ke bokap gue. Soalnya ngomong, itu nih Navara aja. Udah. Akhirnya nyari Navara tuh. Akhirnya langsung gue nyari Navara tuh. Nyari Navara. Dapet lah ini. Belum. Sebelumnya gue dapet warna hitam tahun 2000. D23 warna hitam Matic tahun 2019 ingat gue. Gue tuh udah semangat banget, bokap gue juga suka kan waktu itu ngeliatnya. Karena hitam gagah. Hitam, kira bokap gue hitam digagah gitu. Kira ya udah di chat, kontak, gue udah nelpon nih. Posisi di mana? Posisi kebetulan dekat rumah gue di Mabes tuh Cilangkap. Udah saya mau luncur gitu. Terus orangnya ngomong, oh iya ntar abis orangnya gini mungkin ya gitu. Dia bilang emang malam tuh jam abis buka puasa pokoknya. Nah orang yang itu udah datang pas buka puasa. Ya udah terus bokap gue, oh ya udah ntar abis isaan saya kesana gitu. Sebelum isa ditelepon laku. Om maaf mobilnya laku, diangkat segini. Diangkat yang bokap gua nego gitu loh. Bokap gue oh ya udah belum rezeki berarti kan. Udah akhirnya gua cari dapet lah ini. Warna putih. Bokap gua ternyata suka juga warna putihnya. Pas banget gua langsung ya udah gua semangat banget langsung gua ngecek ya. Gua ngecek orangnya segala macem. Gua samperin, waktu itu nyamperin ke Sunter tuh. Gua nyamperin orangnya sama temen gua juga, sama Mas Bangun. Gitu. Gua nyamperin sama dia tuh. Yang kebetulan Mas Bangun ada di sini. Ada di sini kebetulan. Pakai baju Tokyo. Pakai baju Kyoto. Ya. Kebetulan ada dia. Taruh fotonya. Iya. Terus di fotonya kayak lagi nyemir. Astagfirullahaladzim, apa tuh?
Oh iya. Saya kira falak tadi. Kok panik aja demi Allah. Terus Ya udah akhirnya lo kunjungi lah orang itu. kunjungi orangnya dan akhirnya deal dulu kemarin tuh nunggu Santa Fe gue laku juga. Sorry ini kalau misalnya pembahasan kita kemana-mana. Ya, karena ini itu ada itu gue bimbang masih ada. Itu tadi Mas Bangun tadi. Nah, yang Mas Bangun tuh. Yang kita omongin Mas Bangun tadi itu yang nyeruput kubim. Nyerbut Fanta ungu. Foto anggur merah. Anggur ungu. Aduh, puyeng. Ya, gue sorry juga nih kalau misalnya gue dari tadi ngejelasin tapi muter. Iya kan gue Di sini bebas berbicara aja. ya itu kan kita berdiskusi ya. Betul. Daripada kalian menghujat di komentar, mending kita berdiskusi di sini. Diskusi. Diskusi. Ya, dikasih kisi-kisi. Dikasih kisi. Nah, itu guys. Jadi kenapa si Reja ngambil Avanza? Memang ada faktor-faktor X tertentu ya yang Banyak faktor lah. Banyak faktor yang dari bikin gua mau punya mobil ini. Parah, ya kan? Itu ceritanya. Karena ya gue sih merekomendasikan juga sih kalau kalian mau di dalam kota, emang si Mas Reja ini dia kebanyakan mobilitas di dalam kota sih Jaya, nggak pernah ke mana-mana gitu. Kita jarang medan keluar berat kota, gitu iya. kan. Dan Mas Reja itu bukan penyewa pick up, jadi dia ngambilnya Navara. Mungkin kalau Mas Reja suka nyewa pick up, ambilnya Grand Carry mungkin gua. Grand Carry, kalau nggak apa sih namanya, Losbak. Sekarang gini gua mau nanya sama lu deh. Gini gue. Jadi gue di interview. Iya bang. Berdiskusi. Oh ya berdiskusi. Lo lebih suka ini kan gue berkali-kali gue pakai mobil diesel. Betul. Iya kan? Iya. Langsung nggak ada. Bulu kita suka malu. Nggak anjing. Kalau misalnya lo dapat kesempatan untuk beli mobil diesel, Nah, kira-kira lo akan memilih mobil diesel atau lebih memilih mobil bermesin mobil diesel atau bensin. kalau lo ya, gue nanya lo nih. Kalau gue pribadi mungkin kalau gue punya berfinansial yang cukup, gue punya mobil bensin dan mobil diesel. Mungkin mobil Kan gue nyuruh pilih satu. Iya. Lo mau apa enggak gitu? Mau gitu. Karena gini guys, geli banget. Karena gini teman-teman, diesel itu sekarang kualitas diesel atau kualitas solar di Indonesia itu udah baik ya, udah bagus gitu kan. Duar memek. Karena kualitas solar di Indonesia itu udah baik sekarang ya. Iya. Mungkin kalau dulu kita kenal, dulu gue pernah punya solar ya. Dulu gue punya. Oh ya, lu sempat punya? Kuda. Mitsubishi kuda. Oh gitu. Kuda gue kasih minum solar. Jahat. Ayo minum solar. Dulu gue punya kuda, gue kasih minum solar. Itu sempet tuh dari gua. Itu beneran kuda, di Mitsubishi kuda. Ada gua fotonya sampai sekarang masih gua simpen, bapak gua. Ngapain gini-gini? Entar ada. Di mana sih, Kung? Di sini ya? Sinilah entar ada. Sinilah entar ada. Di atas sini lah. Dulu gua waktu kuda. Gila di depan tuh. Anjing. La ilaha illallah. Dulu gua punya kuda. Nah, kudanya itu solar gitu. Dan dulu zamannya gua SD itu belum ada Pertadex, Pertamina Dex gitu. Belum ada Dexlite, belum ada. Jadi gua makanya solar terus. Nah, tapi gini. Kan dulu gua pakai Pajero kan tahun 2000 kan. Nah, ya. Mobil dulu itu ini pengetahuan gua lagi nih, balik lagi nih. Kalau mobil gua dulu dipakein Dex dia malah bermasalah. Nggak bisa. Bukan bermasalah, cuma nggak bisa, powernya nggak keluar. Oh gitu. Sumpah kayak gitu. Mungkin pembakarannya kurang sempurna mungkin. Gua nggak ngerti ya gimana. Dia lebih memilih pakai solar. Makanya waktu solar dihilangin dari pom-bensin di Jabodetabek. Iya tuh yang banyak dihilangin, sempat garuk-garuk pala gua. Puyeng nyari solar. Ya? Bingung soalnya dia Dex. Nah, gua punya bengkel langganan gua bilang gini, Mas kalau mau ganti fuel solarnya ke Pertamina Dex, pakai filter solarnya itu 2. Oh iya. 2 gitu. Gue bilang padahal kan Dex lebih bersih harusnya kan. Harusnya karena udah saring beberapa kali dan akhirnya menemukan Dex lebih bagus daripada solar. Tapi ternyata mobil dulu tuh nggak mau dipakein Dex. Kalau Pajero gua dulu ya, dia lebih mau pakai solar. Tuh. Dan itu ya kalau sekarang kalau si Mas Reja nanya
lu mau nggak punya solar lagi, punya mobil solar gitu. Gue jawabnya sih mau ya, karena kalau dihitung-hitung dibanding-bandingin kayak Fortuner itu jatuhnya lebih irit daripada yang bensinnya gitu. Betul banget. Kalau gue hitung-hitung ya gitu kan. Gue setuju. Pengeluaran bensinnya dan biaya perawatannya udah nggak beda jauh sama bensin kan. Iya. Gitu. Dan mobil solar yang gue mau itu ya bukan karena gue lagi main sama dia terus gue ngomong double cabin, bukan, karena emang dari dulu gue sebelum dia ngambil double cabin gue udah punya planning gitu buat punya Ranger tua Ranger ya, tahun 2004 sih. Keren sih kalau tahun 2004 itu gue pengen, dan harganya juga dia goyang banget ya, dia di bawah cepet double cabin lu gitu. Kalau nawar ikutan gue yang Iya, mas harganya berapa mas gitu kan? Karena kan harganya goyang. Nggak gitu, nggak gitu aja, anjing. Nah, karena gue lihat tuh double cabin yang paling murah itu ya Ranger gitu kan, dibanding si rival-rivalnya itu loh kayak Navara, Hilux, Pajero apa? Strada. Triton. Ya, Strada Triton. Ya Strada, pada kan Strada ya. Iya. Atau L200. Oh iya. Nggak tahu kan L200? Nggak tahu lagi. Triton itu. Oh iya, gue nggak tahu. Namanya L200. Tapi kalau memang ntar gue diberi kesempatan untuk ganti lagi, gue bakal ganti double cabin lagi. Cuma gue mau nyari Ranger yang 3200 itu. Waduh, yang punya Deddy Corbuzier kan sih? Iya, masih Deddy itu ya? Nggak tahu nih, seinget gue punya Deddy Corbuzier itu dia yang dua, yang punya Deddy Corbuzier itu gue ingetnya dia 25. 2500 seinget gue. Berarti mesin Raptor dong kalau 3500. 3200. Oh, 3200 turbo. Soalnya kebetulan pernah ada temen gue yang make. Wah, itu oke banget lagi. Tenaga enak. Parah. Waduh. Tapi sama oplingnya agak menyiksa emang di kaki. Cuman rare. Iya, soalnya jarang orang yang mau make. Ini 3200 dalam kota buat apaan? Nih sih benar. Kecuali kalau mau off-road untuk iyalah. Tanyakan Lu di daerah-daerah ya oke lah kayak gituan, daerah-daerah yang daerah yang ada daerahnya lagi gitu kan. Di daerah itu ada daerah lagi, daerah khusus daerah. Iya. Gitu ya. Itu yang mungkin medannya butuh torsi gede. Betul. Nah, mungkin cukup mungkin enak banget, cuma untuk dalam kota 3200 sih. Belum perlu ya kira-kira. Soalnya dulu gue pakai bajur 3200 tuh dalam kota torsi kegedean, tapi top speednya nggak gitu. Paling lari cepet 40 cepet 60 lah. Dan salah satu orang yang suka lari-larian bawa SUV ya Mas Reja gitu. Enggak, gue kalau bawa mobil kan pelan. Bokap gue sempat bingung loh, kayak nanya gini, itu orang kok di tol lari-larian bawa Pajero, bawa Fortuner kok pede ya? Emang dia nggak takut kebalik? Kok kata gue sekarang SUV udah modern lah ya, kaki-kakinya gitu maksudnya. Nggak kayak zamannya Jimny atau Puff gitu kan gitu. Iya, muncrat juga tuh barusan. Semprot. Harus semprot. Kalau nggak virus bertebaran. Terus corona malam-malam soalnya katanya. Kalau maksudnya lagi tidur kemarin. Kalau misalnya bokap lu bingung kayak kenapa orang naik mobil gede berani yang gitu. Ya balik lagi. Visibilitasnya tuh luas ya. Mobil itu mungkin jadi faktor juga, cuma mobil segede gitu untuk nyelip kayak gitu mungkin speednya nggak akan setinggi kalau sedan nyelip. Mungkin paling lari-lari cepet 10, cepet 20 lah. Mungkin gue masih berani gini-gini. Cuma kalau udah di angka 140 ke atas, let's say 140 lah, gue juga bakalan manteng diem. Paling yang nyelipnya yang ngeler, cuma nggak parah gitu. Nah, lagi di Jakarta kan susah juga macet. Betul. Tapi sih lagi corona. Wah, itu night run enak banget cuy, kosong banget. Gak bisa ngebut. Kenapa? Gak bisa ngebut ini. Agak ngeri ya? Iya, agak ngeri. Nah, Jak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Kan lu udah pernah jajaran SUV lu banyak nih kayak Pajero, Everest, terus pakai Captiva dulu. Captiva dan dia akhirnya punya sempat pakai HRV. HRV masih. Iya, kakak gue sih yang pakai bukan gue. Terus Santa Fe, banyak lah dia pakai SUV udah cukup lumayan banyak nyobain SUV gitu kan, mau dari monocoque sampai common monocoque sampai rider frame gitu kan, udah pernah nyoba kan? Iya, lumayan lah. Iya, dari yang nggak banyak banget, cuma lumayan lah. Ya lumayan lah ya. Dari mulai penggerak depan sampai penggerak belakang ya, udah pernah nyoba. Penggerak tengah juga pernah. Wadaw, serem ya. Ya udah lumayan lah. Kung, kameraman. Nah, menurut lu dari yang gue sebutin tadi yang pernah lu pakai itu
ini sekali lagi pendapat pribadinya Mas Reza ya, jangan dihujat gitu. Menurut lu pribadi, mana sih yang paling nyaman di antara mobil-mobil yang pernah lu coba di SUV itu? Nyaman ya? Paling nyaman dan paling oke di hati lu gitu, yang paling enak lu bawa? Beda nih. Kalau nyaman, mungkin nyamanan monokok lah ya, kayak kalau nyaman gue lebih suka Santa Fe itu nyaman banget di jalan. Kalau buat ngebut di jalan, ngebutnya mau ngebut kayak gimana juga enak. Mau nyaman. Tapi kalau yang favorit gue nih ya, favorit gue tetap Pajero sih. Tetap gak bakal hilang di hati ya? Gak akan hilang di hati. Mungkin someday kalau gue punya duit lebih gitu, lebih lah, rezeki lebih, ya gue bakal ambil mobil itu lagi. Kalau bisa yang RWB, yang rear wheelbase, RWB sih, FWB yang short wheelbase. Ya. 3 pintu tuh yang kayak dipakai. Itu disebutnya kalau nggak salah Pajero Mini ya. Kebanyakan orang-orang itu mah sebutnya Pajero Mini. Mungkin ya, gue nggak tahu. Itu soalnya barang jarang ada, kalau ada pun jarang. Kalau sekalipun ada jarang ada. Bingung nggak? Pokoknya gitu lah. Berarti mobil favoritnya itu Mas Reza tetap Pajero, gue tetap Pajero ya. Kalau nyaman Santa Fe ya, gue balik lagi kalau nyaman Santa Fe. Benar, karena dia suspensi independen ya kan. Kalau Santa Fe kan ini kan masih, ini suspensinya kuat lah. Ibaratnya nabrak pohon kelapa juga hancur juga mobilnya. Muncrat lagi. Kesini. Oke. Ya udah gitu ya teman-teman, ini hasil kita ngobrol ngalor ngidulnya sama si Mas Reza. Sekali. Lu gerah nggak? Gerah. Gerah. Gue sih enggak sih. Kenapa? Jadi gue sopoles. Anjay. Oh iya bener. Lu bikin baju di mana aja itu? Nggak bikin sih, gue beli. Di mana itu? Sopolos. Oh, itu brand mana ya? Kebetulan brand temen gue juga. Temannya. Okay. Ya. Di IG ada kok. Ada ya? Sopolos IG-nya. Nanti di bawah ada nih IG-nya, Sopolos ID, baju yang dipakai sama si Mas Reza. Iya. Ini juga sebenarnya Sopolos ini. Nah, nanti kita bakal bikin baju kayak gini bentar aja. Gak usah sekarang dibahasnya. Emang kita ngiklannya emang kelihatan amatir. Kasar. Pakai bahasa basi lu gerah apa enggak gitu. Oh iya. Tapi ini semua enggak. Gue seriusan, gue enggak tahu nih supplier dari mana, cuma ini baju adem. Adem ya? Adem seriusan. Nanti kamu dibayar sama, nanti ditransfer sama Sopolos kayaknya ini. Iya, ntar gue ini lagi nih. Iya. Biar dapat cuan lumayan. Lagi terus biar disponsorin. Iya. Oh iya, ntar gue disponsorin. Iya, acara ini disponsorin. Gak usah lah. Oh, gak usah lah ya? Gak usah. Ya kita mah gak usah. Acaranya ntar bicara lah. Aduh, nanti kita yang bayar malah pocket ribut. Sorry. Tahu. Dah. Biji nggak tuh? Di klip. Pokoknya ya. Jangan lupa beli baju di Sopolos. Yap. Dan kalau lo emang mau main double cabin, oke banget kok. Nggak, jangan berpikiran double cabin itu mobil proyek. Betul. Asal lo belinya benar ya, ke orang yang benar, yang nggak X tambang, nggak X apa-apalah itu yang penting. Dan jangan lupa jangan beli mobil yang X taksi. Itu jangan banget. X taksi maksudnya obat-obatan, bukan taksi. Bukan taksi. Wah, X taksi obat-obatan. Gue baru mikir. Iya, jangan tuh. Jauhin narkoba dekati aku. Anjing, teman aing. Enggak, gue nggak ada IG jadi nggak usah dicari. Oh iya ya. Ya kalau mau nyari dia susah lu. Dari mana lu? Gue nggak main media sosial soalnya kebetulan. Ya udah gitu ya, kita hasil ngobrol sama Mas Reza. Tadi kita udah sponsorin baju. Iya. Dan sekali lagi gue garis bawahin ya, ini hasil diskusi kita. Jangan kita nggak nyinggung atau kita nggak jelek-jelekin brand lain atau gimana, karena ini hasil opini kita pure our opinion lah gitu. Ini berdasarkan opini Mas Reza, pendapatnya Mas Reza, dan ini juga pendapatnya gua tentang apa yang gua tahu tentang off-road dan Debil Cabin. Dan kalau teman-teman mau ngasih saran, boleh di bawah ngasih saran. Atau ada beberapa kata-kata gua yang mungkin salah tadi. Nah, itu kalau ada beberapa kata Reza dan gua yang menyinggung di hati kalian, mohon dimaafkan. Itu karena tidak kesengajaan kami. Dan ada materi-materi yang mungkin bukan materi apa ya, ada beberapa yang mungkin gue bilang kayak gini ternyata bukan kayak gitu nyatanya. Ada kesalahan gitu. Ya ntar dikoreksi aja kan, bisa lo koreksi di kolom komen. Malah gue seneng kalau kita ngomong tuh salah-salahin biar banyak yang komentar di bawah. Iya, jadi ada diskusi gitu. Nah, kita berdiskusi di bawah. Iya. Mungkin ntar kalau misalnya ada yang punya, siapa tahu ntar ada yang punya mobil dari komentar dari komentar dari komentar di bawah terus mobilnya ternyata
menarik untuk di review dan bisa diajak ngobrol kayak gini kan bisa juga. Oke. Segitu aja dari kita. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Loh, kan tadi di awal ngomong gitu. Ya udah. Iya udah habis sekarang. Jangan lupa buat ngikutin video-video kita yang lainnya, yang bakalan seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan berdiskusi bareng lagi di diskusi. Yeah. Berdiskusi lagi di studio ini. Insya Allah bakalan terpakai lagi nih studio buat kita berdiskusi sama owner-owner lain yang lebih menarik lagi mungkin dari ini. Yep. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Kita pamit. Jangan lupa Itu udah. Ya, gua mau ngomong gitu dong. Oke. Berarti jangan lu ngomong jangan lupa. Aduh, gue lupa. Ya udah gitu ya sudah dari kita. Ya jangan lupa apa aja? Like, comment, and subscriber. Subscriber. Jangan lupa di komen. Like, comment, and socks breaker. Subrek, yang penting kalian like. Iya, karena pencet tombol merah di bawah gratis guys. Dah gitu ya dari kita, dadah. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa buat follow Instagram Arotomotif dan tungguin semua video-video keren nanti yang lagi akan datang ya. Thank you.